Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, episode Ada Cerita di Aulia kali ini saya tidak sendirian sahabat Aulia. Sudah ditemenin dokter yang sehari-harinya itu mengurusi gigi orang. Wah, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Dokter Lukman Nur Hakim. Wah, ini salah satu dokter ya, kebanggaan gue banget ini. Waduh, udah ganteng. Masya Allah. Udah pinter lagi. Aduh, perkenalan diri dulu nih dok. Dokter, ini aslinya dari mana ini? Saya aslinya dari, besar di Pekanbaru Pak. Oh, besar di Pekanbaru ya? Iya, besar di Pekanbaru. Dan itu sempat cerita kalau kemarin sempat kuliah di Medan. Oh, di Medan. Boleh cerita dong, ini kuliahnya di universitas mana ini dok? Di USU. Oh, di USU. Sumatera Utara. USU Sumatera Utara. Sumatera Fokus Utara. untuk ngambil di kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Boleh tahu dok itu di tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Iya. Nggak ada pertanyaan dari belakang. Ini tamatnya berapa tahun? Oh, masih senyap ya dok ya? Masih senyap. Belum brutal. Penontonnya belum brutal. Karena kebetulan di dalam studio ini juga lumayan ada sekitar 53 orang di dalam ini dok. Waduh. Tapi kasat mata nggak kelihatan. Di studio podcast kita. Nah, ini Dokter Lukman Nur Hakim ini adalah salah satu dokter gigi di Aulia Hospital, sahabat Aulia. Tadi udah berbicara tentang latar belakang kuliahnya. Tapi pengen tahu nih, sahabat Aulia pengen tahu, ini SMA-nya di mana dok? Oh, SMA saya di Pekanbaru Pak. SMA di Pekanbaru. SMA berapa? SMA 1. SMA 1 Semansa Jaya. Luar biasa. Itu di tahun 2000 masuknya ya? Masuknya 2006 enggak? 2006 tamatan 2009 Wah, lumayan 2009. Cukup muda ya berarti ya dok ya. Oh, oke. 11-12 lah kita Pak. Oh enggak, saya masih muda dokter. Berarti itu udah SMA. Yang SMP-nya di mana dok? SMP di mana itu? Di SMP 8 di Auri. SMP 8 di Auri. Yeah. Oh, SMP 8. Sayangnya sekarang nggak bisa lewat lagi ya Pak. Oh iya. Memang di jalan udah ditutupin ya. Memang dulu masih angkot masih lewat. Angkot masih lewat. Cicak mungkin sekarang nggak bisa lewat lagi mungkin. Dok tahu nggak dok? Yang lewat di sana selain angkot juga ada. Apa tuh? Ada. Apa ya? Saya juga lupa ya apa namanya. Itu tadi udah SMP. Selanjutnya SD nih dok. SD-nya di mana sih? SD di Pekanbaru juga. Pokoknya saya sebenarnya besar Pekanbaru. Besarnya di Pekanbaru. Oke. Berarti dari SD ini ada TK atau madrasah atau gimana, Dok? Madrasah ada pas SD. Oh, madrasah pas SD. Itu di itu yang Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera. Min. Oh, Min. Iya. Itu berarti SMP bukan, Dok ya? SD. Oh, itu yang di Jalan Ronggo ya? Ronggo ya? Bukan ya, di ujung sana. Di dekat ini, di jalan apa sih namanya kalau misalnya dari jalan di Ponorogo. Jalan di Ponorogo, terus belok ke kiri, itu Man 1 nggak sih? Bukan Man 1, ini MTS. Oh, MTS. MTS beda lagi ya? Beda lagi. Iya. Berarti latar belakang pendidikan dari Dokter Lukman ini memang pure murni dari Pekanbaru semuanya. Kecuali di Medan pas kuliah di Medan. Berarti selama kuliah di Medan itu gimana dok? Berat banget kayaknya ya. Waduh. Kedokteran nih dok. Awal-awal kan pas kuliah di Medan itu agak terkejut juga. Wih, gitu kan. Apa yang terkejut dok? Santai. Budayanya beda gitu Pak Noy. Antara Pekanbaru sama Medan gitu. Budayanya berbeda ya. Kalau Pekanbaru kan orangnya santai agak slow gitu kan. Iya. Kalau orang Medan tuh agak ngegas dia. jadi kadang nggak bisa bedakan antara marah sama ngomong biasa. tapi nggak usah takut, memang kayak gitu pembawaannya gitu. Karena memang biasanya kayak gitu ya. Iya. Jadi sahabat Aulia, kita berbicara tentang gigi. Ini ngomongin tentang gigi palsu. Ini ada hubungannya dengan podcast kita kali ini. Dengan judul
kenapa sih kita harus memeriksakan gigi 6 bulan sekali ya dok ya? Iya. Ya karena memang sakit gigi itu kadang bisa menyebabkan kematian. Iya. Banyak juga penyebabnya kayak misalnya ada kanker mulut juga. Iya, betul. Terus juga banyak lagi yang lainnya. Iya. Jadi kesadaran kita memeriksakan gigi kadang kurang nih dok. Termasuk saya juga nih. Iya. Aku juga kadang, aduh periksa gigi nggak ya? Kadang takut juga nih, tunggu parah dulu baru datang nih ke rumah sakit. Kebanyakan orang seperti itu. Nah bersama Dr. Lukman, kita akan membahas ini sebenarnya ulik-ulik tentang kenapa kita harus memeriksakan gigi 6 bulan sekali. Sebenarnya kenapa dok? Kenapa nggak bisa kayak 6 tahun sekali gitu? Atau mungkin kayak kapan ingat aja deh? Atau kayak udah tunggu parah aja deh gitu baru ke dokter gigi gitu. Gimana tuh dok? Jadi gini, yang pertama saya tekankan kan, kenapa gigi itu kan istilahnya kan salah satu hal penting dalam tubuh kita. Yes. Kenapa penting kan Pak Noy? Istilahnya ginilah kita lebih lebih milenial ya. Oke. Kayak food vlogger itu sekarang kan banyak tuh. Ya kan, makan ini, makan itu, makan ini. Coba kalau dia misalnya bermasalah di mulutnya, kira-kira masih bisa gak dia food vlogger? Ya nggak dapat berat cuan, kan? Nggak dapat cuan dong. Nggak dapat cuan kan? Nah mungkin pas lagi makan, aduh bentar pemirsa, berobat dulu ke dokter kan nggak mungkin kan? Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi istilahnya gigi ini peranan penting karena disitulah sumber kita bisa mengunyah nutrisi kita, makanan untuk tubuh kita, bisa menikmati makanan. Nah, istilahnya itu kan anugerah dari Allah yang luar biasa itu Pak Noy, gigi itu. Karena dengan itu kita bisa menikmati berbagai macam makanan Pak Noy. Jadi kalau misalnya gigi kita udah rusak, mau makan enak tuh udah nggak nyaman lagi gitu Pak Noy. Nah gitu. Kemudian kenapa harus 6 bulan sekali? Ya kenapa harus 6 bulan, nggak bisa kayak per berapa minggu gitu atau mungkin berapa tahun gitu? Jadi gini Pak Noy, istilahnya mungkin agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Jadi setiap orang itu kan punya keahliannya masing-masing Pak Noy. Yes. Nah kalau di bidang gigi, kalau saya lihat sih ada juga sebagian yang paham, lebih aware sama giginya pasien, tapi ada juga memang yang banyak yang masih kurang paham gitu. Jadi istilahnya gigi itu yang lebih paham itu dokter gigi sebenarnya kan. Benar sekali. Jadi rata-rata saya lihat pasien itu gimana ya, nggak tahu caranya menyikat gigi, kadang kan nggak tahu cara yang benar apa gitu. Hantam kromo aja dong. Nah, cara nyikat gigi yang benar, cara makan bagaimana, ini segala macam nggak tahu gitu. Jadi dari hal ketidaktahuan itu tentu berdampak pada giginya kan. Iya benar. Nah itu harus dicekkan ke dokter gitu selama 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena biar si pasien ini bisa mendapatkan informasi lebih gitu dari dokternya gitu. Biar lebih detail ya dok ya. Lebih detail. Karena kalau misalnya kita cuman udah deh main hantam ke rumah aja, makanan manis, makanan asin gitu ya dok ya. Kami aja istilahnya cemana ya. Sebagai dokter itu kan pendidikannya lama Pak Noy, 6 tahun. Untuk mempelajari itu aja 6 tahunan gitu Pak Noy, baru bisa paham gitu loh. Baru bisa paham. Apalagi pasien gitu. Istilahnya yang belum punya basic sebagai dokter gitu kan. Jadi 6 bulan itu harus info terus, harus belajar terus gitu. Kami aja belajarnya lama sampai 6 tahunan gitu. Sampai 6 tahunan ya dok ya. Nah gitu. Karena juga kalau misalnya ini pasien, ya dia itu udah parah baru datang ke dokter. Nah itu dia. Karena tadi ketidakpahaman tadi. Jadi pas 6 bulan itu kita bisa kasih tahu infonya. Ini begini. Karena kan kayak mana caranya mau lihat mulut sendiri Pak? Gak bisa kan kalau gigi bisa, depan. Pakai kaca bisa atau mungkin lagi selfie bikin TikTok gitu ya. Kalau gigi depan bisa, gigi bawah bisa. Gigi atas kayak mana caranya? Dongak-dongak gini ya kan. Susah. Iya juga ya. Gak bisa. Gak bisa dokter ya. Yang lihat ini ada lubang. Iya benar. Ini ada karang. Malah ada yang udah sampai ini udah jago nih, udah kayak dimanapun ada kotoran di dalam mulut atau di giginya dia udah tahu caranya gimana cara mengawasinya atau gimana gitu dok. Jadi dia udah master, udah kayak gampang. Ini cerita siapa nih Pak? Gampang. Ada teman juga. Bukan cerita sendiri. Iya. Jadi kayak
Udah paham banget kayak oh ini ada tai giginya di sini gampang. Bisa udah paham. Cuman sebenarnya itu berbahaya nggak sih, Dok? Apalagi dengan menggunakan alat-alat yang itu bukan standar kesehatan, itu gimana? Itu kan berbahaya ya. Ya kalau misalnya cuman sekedar tusuk gigi pun nggak masalah sih. Itu pun tusuk gigi pun nggak bagus juga sebenarnya Pak nih. Nah gini Dok, ngomongin tusuk gigi, tapi gigi yang dia pakan itu gigi berlubang. Gimana tuh? Waduh. Ya kalau misalnya tusuk gigi ke berlubang paling sih resikonya untuk giginya sih sakit lah Pak nih. Kalau misalnya udah kena saraf. Tapi yang lebih aware kita tuh kalau tusuk gigi itu ke jaringan gusinya Pak Noy. Itu bermasalah nanti takutnya. Istilahnya bisa luka kan gusinya kan. Berarti ini ibaratnya giginya terus dicongkel-congkel gini kan biasanya kayak gitu deh. Kan congkel antara gigi sama gigi itu. Iya benar. Antara gigi sama gigi itu kan nggak cuma ada gigi, ada gusi juga. Iya benar. Nah itu hati-hati. Oke. Lumayan cukup berbahaya juga ternyata sahabat Aulia. Nggak bisa sembarangan. Jadi mulai hari ini nggak usah nyetak ini congkel gigi lagi ya. Tapi sebenarnya kalau disetok juga. Untuk masalah tusuk gigi itu sebenarnya kalau saran saya sih, ya tusuk gigi sih nggak masalah. Saya pun masih ada gunakan tusuk gigi. Ya ada sih Dok. Cuman makan dendeng agak keras. Kalau misalnya istilahnya makanannya nyelipnya besar gitu kan, masih bisa lah congkel pakai tusuk masih gigi. Bisa. Nah yang saya bilang tadi Dok, itu kayak dia tuh udah master dimanapun. Iya, kayak udah tenang gitu. Stok copot gitu. Tapi besok-besoknya udah ngeliatin udah besok sakit gigi. Iya. Itu teman Dok, bukan saya. Iya. Bukan aku loh. Itu memang berbahaya Dok ya. Tidak disarankan ya Dok. Ya kurang tepat lah. Kurang tepat. Kalau bisa pakai dental floss Pak Noy. Oh itu. Jadi benang. Oh benang. Jangan cari baju orang. Mana-mana lebih tarik ya kan. Pinjam baju lo. Iya jangan. Ditarik dulu. Nggak steril. Nggak steril. Dental floss. Benang jahit jangan juga. Nanti kasihan tukang jahit. Nggak kuat. Benang layang. Oh iya. Benang kaca. Pakai nilon ya. Benang nilon. Itu nggak boleh ya. Benang nilon nggak boleh nih sahabat Aulia. Steril lah pokoknya pakai yang dental floss itu kan istilahnya udah didesain memang untuk gigi Pak. Oke. Ada dia yang wax sama non wax. Kalau misalnya wax itu ada kayak lilinnya gitu, jadi agak licin dia, lebih enak. Kalau misalnya yang non wax dia nggak licin gitu aja sih. Sebenarnya lebih bagus pakai itu sebenarnya. Cuman memang untuk awal-awal cara penggunaannya memang agak susah Pak nih. Karena kan kita menyesuaikan gimana masukannya gitu. Karena kan mungkin sebagian tangan kita ini harus masuk ke dalam mulut. Makanya kembali lagi kita harus memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali sahabat Aulia. Iya. Berarti Dok, kita memang harus memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, ini ada kata minimal. Ini memang minimal ya, Dok ya? Ya, atau seperti apa? Sekali. Ya, minimal 6 bulan sekali sih Pak nih. Karena istilahnya kayak mana ya? Sedangkan dibuat 6 bulan sekali aja masih ada yang gak mau periksa Pak Noy. Nyindir nih. Ya kan Pak Noy? Iya sih. Apalagi lebih cepat lagi gitu kan. Ya mungkin sehari sekali Pak Noy. Jangan. Ntar rusak giginya. Tapi sebenarnya ini Dok, balik lagi. 6 bulan sekali itu untuk kategori umur berapa? Atau ada klasifikasi kayak misalnya 6 bulan sekali untuk umur sekian. Yang kayak misalnya anakku umurnya 9 bulan itu minimal belum ada gigi. Itu gimana Dok? Itu ada umurnya, kategori umur kah gitu? Atau gimana? Kalau misalnya pemeriksaan itu ya sebenarnya di saat gigi susu lengkap itu udah mulai tuh Pak. Oh, gigi susu lengkap. Apalagi anak-anak kan. Anak-anak tuh istilahnya apa ya? Masalah yang paling umum tuh payah makan kan. Iya. Nah, itu masalah paling umum sama anak tuh. Apalagi kalau dia giginya rusak, makin gak mau makan dia. Jadi di umur-umur 2 tahun itu udah bisa lah Pak nih. Biasanya 2 tahun ke 4 tahun itu Allahualam setahu saya tuh udah lengkap gigi susunya. Gigi susunya ya. Nanti pas masuk ke umur 6 tahun biasanya. Kadang kayaknya 5 tahun pun ada, tapi jarang lah. 6 tahun itu 6 tahun bisa udah ada gigi permanennya. Gitu. Berarti klasifikasi umur nggak ada ya Dok ya. Itu kalau yang dari umur di bawah 10 tahun nih Dok. Nah kalau untuk umur yang di atas 50 tahun bagaimana Dok? Harus tetap diterapkan 6 bulan sekali? Kalau bisa gimana, di atas umur 50 tahun tuh tengok lagi Pak Noy. Ya tetap sih, cuman mungkin agak berbeda kondisi ya. Karena biasanya di atas umur 50 tahun itu
pada orang tua kan. Itu kan istilahnya terjadi degeneratif ya. Istilahnya penurunan fungsi tubuh kan. Jadi otomatis juga kualitas dari giginya itu udah mulai berusakan, udah ada yang hilang, bahkan mungkin udah ompong semua. Iya, gitu. Kalau bahasa kitanya sih ompong. Iya, gitu kan? udah ompong semua. Jadi itu udah beda lah ya. Tetap ada pemeriksaan 6 bulan sekali, tapi yang diperiksanya aja yang beda. Trik pemeriksaannya berbeda ya gitu ya dok ya? Kalau misalnya udah ompong itu yang diperiksa bukan giginya lagi, tulangnya. Tulangnya. Iya, karena pada orang tua itu yang setahu saya ya, itu dia bisa terjadi istilahnya atrofi. Istilah medisnya tuh atrofi pada. Apa itu dok? Atrofi itu kayak mana gampangnya? Kayak penurunan gitulah. Penurunan level tulang istilahnya. Jadi kan gigi itu kan di bawahnya kan ada tulang. Iya. Nggak mungkin dia nyangkut di mana itu. Ya kan? Nggak mungkin melayang dia Pak Noy. Nggak mungkin. Iya, nyangkut di tulang. Oke. Jadi kalau istilah medisnya tulang alveolar. Makanya kalau treatmentnya berbeda untuk di 50 tahun ke atas ya dok ya. Tergantung kondisinya dok ya. Tergantung kondisi. Nanti ditengok kira-kira masih stabil nggak gigi palsunya. Iya. Gitu. Nanti si ini yang di umur di atas 50 tahun ternyata gigi nggak ada. Ayo ikut. Si anaknya ngajakin nih. Ayo ikutan periksa gigi minimal 6 bulan sekali. Gigi? Kamu ngomongin gigi? Gak ada gigi lagi kata dia. Apa yang mau diperiksakan? Ternyata yang diperiksa itu tadi berbeda treatmentnya dok ya. Karena itu memang harus dipantau juga ya dok ya. Iya, karena saya dulu pernah pendidikan kan. Jadi dulu koas di Departemen Penyakit Mulut. Jadi itu saya mencari pasien saya kok lupa ya nama penyakitnya. Pokoknya stomatitis, sejenis stomatitis namanya. Oke. Itu penyakit seperti apa dok? Penyakit mulut ya? Penyakit mulut atau gimana dok? Penyakit mulut. Jadi dia terjadi pada orang tua gitu. Pada orang tua pengguna gigi palsu. Jadi ada stomatitis, ada bercak-bercak di dalam rongga mulutnya. Berwarna titik-titik merah. Itu dia setahu saya tuh ada 3 bagian nanti. Yang lebih parah tuh yang ketiga tuh sudah ada pembesaran dia Pak Noy. Jadi ada titik-titik. Nah itu harus diperiksa. Makanya. Jadi jangan sampai orang tua yang memakai gigi palsu tidak tahu penggunaan, lama-lama terjadi pembesaran di rongga di atas langit laginya. Itu yang harus dihindari. Nah, itu harus dihindari, makanya ada yang namanya itu harus periksakan gigi 6 bulan sekali ya dok ya. Iya. Wah, jadi meskipun nggak ada gigi nih sahabat Aulia, tetap harus diperiksakan. Kalau misalnya di bawah umur nih, di bawah 50 tahun, kayak dokter lah ya yang 30-an ya dok ya. Mungkin pernah nggak dok ada pasien yang umurnya di bawah 50 tahun itu gigi udah nggak ada lagi dok? Pernah. Itu terjadi karena apa itu dok? Ya banyak faktor sih Pak nih. Banyak faktor. Mungkin bisa jadi kecelakaan. Habis itu yang umum lah penyakit diabetes. Nah itu. Diabetes ya. Itu bisa hilang gigi. Kalau kecelakaan udah jelas langsung. Kalau diabetes biasanya kan ini Pak Noy suka dance giginya. Bergoyang maksudnya. Suka dance ya. Jadi goyang-goyang hilang, goyang-goyang kayak goyangan tadi ya. Iya. Untung yang hilang giginya nggak duitnya Pak. Kalau hilang duitnya susah dong. Iya. Mending. Tenang dok, kita ini aja trading aja. Jangan nanti ditangkap. Enggak sih, sebenarnya itu udahlah. Kita cari uang yang memang harus halal aja udah. Nggak ada yang waktu langsung dapat cepat gitu, nggak ada. Bisa dapat cepat Pak Noy. Aduh dok. Tinggal ambil ke ATM kan dapat cepat. Iya benar. Oh iya benar. Langsung ya. Balik lagi ke gigi nih. Berarti gigi ini memang harus diperiksakan meskipun dia tidak terlihat ya dok ya. Karena berarti sekitar mulut itu memang harus dijaga, harus diperiksakan selalu ya dok. Itu kan dia ada 3 bagi istilahnya secara umum yang saya ketahui kan 4 lah sama lidah. Lidah, gigi, tulang pada gigi sama gusi. Itu yang lebih istilahnya lebih nampak lah jelas. Berarti itu nanti selama waktu pemeriksaan ini apa dok? Treatment yang dilakukan itu cuma periksa aja, nanti baru kasih tahu ke pasiennya, oh ini kayak gini ya bu ya, atau gimana dok? Ya kalau saya sih sebagai ada banyak ya dok ya treatmentnya yang diperiksain. Biasa kalau saya pertama sekali yang saya tanya ke pasien tuh ada keluhan apa? Oke, pasti. Itu.
Karena gini Pak Noy, orang yang misalkan dia nggak pernah berobat 6 bulan sekali misalnya, pasti misalkan dia sama pasangannya atau sama keluarganya disuruh udah periksakan aja lagi gitu. Kadang ada orang nggak mau nyebutkan gitu Pak Noy, dia punya keluhan. Ada orang yang istilahnya mendem gitu kan. Jadi misalkan dia sakit gigi ataupun apa gitu, atau dia punya bau mulut gitu kan, mohon maaf kan. Dia mendem aja gitu Pak Noy. Pas ditanya keluhannya apa, dia biasa sama dokter kadang bisa lebih nyaman nyampaikan kan. Karena dia ngerasa ini ahlinya gitu. Jadi ya kalau sama teman-temannya sakit apa keluhannya? nggak ada. Tapi mulut kok bau. Hidung dekat sama mulut. Kebanyakan teman-teman kayak gitu ya dok ya. Tapi memang lebih baik itu memang harus ke ahlinya, ke dokter gigi ya dok ya, minimal 6 bulan sekali. Nah kalau misalnya nih dok, orang yang punya behel, tadi kan yang udah punya yang nggak punya gigi nih. Pertanyaan aku tadi yang nggak punya gigi itu di atas 50 tahun. Pertanyaan kalau yang udah punya behel itu pemeriksaannya apakah lebih awal atau minimal 3 bulan sekali atau mungkin bahkan 1 bulan atau gimana? Kalau misalnya behel itu dia BL itu dia biasa kontrol setiap bulan ya Pak. Oh setiap bulan, oke. Setiap bulan. Berarti udah langsung terjaga di situ ya dok ya? Ya dia setiap bulan dia kontrol. Karena kalau BL ini penanganannya lebih apalagi Pak Noy, apa sih istilahnya, perawatannya harus lebih intens lagi. Karena BL ini kalau misalnya istilahnya pasien tidak menjaga betul kebersihan mulutnya, yang tadinya giginya sehat bisa rusak Pak Noy. Oh gitu. Berarti dok yang punya behel itu pemeriksaannya udah di awal udah jelas ya dok ya, setiap bulannya. Setiap bulannya. Oh, oke. Berarti bisa dibilang kayak enak banget ya, enak antara enggak yang punya behel, karena setiap bulan harus kontrol ya dok ya berarti ya. Sebenarnya sih repot Pak Noy. ya? Cuman kalau misalnya memang kasusnya kadang kan ada orang yang, mohon maaf nih, maksudnya ini kita cerita secara medis ya, teoritis ya, kan ada orang yang giginya bawahnya maju ke depan gitu kan. Itu kan istilahnya kan gigi geraham yang belakang itu kan nggak kontak sama atas. Oh iya. Sulit dia makan Pak Noy. Iya, itu kan mau nggak mau dia harus pakai behel. Ataupun mungkin dia itu mempercantik diri juga. Tapi kalau misalnya udah kena kerahan itu biasa udah bedah, itu melibatkan bedah. Oh melibatkan bedah ya. Tapi ada istilahnya ada keterlibatan dokter gigi juga, tapi lebih ke spesialis itu, ortodontis namanya kan. Ortodontis ya. Iya. Gitu. Jadi sahabat Aulia, untuk kamu yang punya behel, pastiin udah periksaan gigi ya setiap bulannya ya dok ya. Iya. Kita juga di endorse nih. Siap. Iya, kita dapat minuman paling enak nih dok. Oh iya. Ini udah beberapa kali gue minum nih. Oh iya. Udah, tapi yang paling favorit aku ini dari tadi nungguin juga nih kapan ditusuk ya kan. Akhirnya ditusuk juga ya. Ini yang paling enak dari Kalbe nih, ada isi 1000-nya. Ini yang lemon. Ini enak. Asli ini enak. Kalbe udah punya produk baru ya Pak. Kita coba dulu yuk. Kita coba dulu nih. Rasanya mantep. Nih biar kedengaran suaranya. Kalau food vlogger tuh kayak gini dok. ASMR ya. Iya. ASMR ya. Asli mantep dok. Gak pakai nggak bisa. Nggak pakai coba. Karena kalau lagi nge-review minuman emang kayak gitu dok. Harus pakai ya. Coba kalau nggak pakai apa nih? Nggak bisa. Kalau ini ada produk dari Kalbe, namanya isi 1000. Kalau ini yang rasa lemon, asli ini enak banget. Banyak orang bilangin rasanya itu masam dok. Ternyata ini enggak. Ini rasanya kayak ada rasa susunya sedikit. Oh. Rekom banget deh. Boleh coba apa nih? Jangan, nggak boleh. Corona ya. Corona nggak boleh. Iya. Masih banyak dok, masih banyak. Iya. Thank you Kalbe untuk minumannya. Terima kasih Kalbe, mantap. Lanjut lagi ya dok ya. Kita udah minum seger nih. Sip. Pengen dihabisin lagi semuanya. Oh iya. Yang selanjutnya pertanyaan seputar gigi juga nih dok. Iya. Sebenarnya karang gigi itu kenapa sih kok cepat banget tumbuh ini dok? Kasih pupuk mungkin ya. Kayak cinta, diapelin tiap hari gitu ya. Kenapa nih dok? Kok bisa cepat tumbuhnya itu kenapa gitu? Ya kalau misalnya pada kalau misalnya karang gigi itu dia tergantung sih Pak Noy. Dia tergantung orangnya, tipenya beda-beda. Itu ada, ini Allah alam, mungkin kalau salah mungkin perlu dikoreksi sama sejawat yang lainnya. Jadi yang setahu saya tiap orang itu beda-beda. Kadang ada yang istilahnya banyak faktor sih Pak Noy. Kita bahas yang dari satu dulu ya.
daya tahan tubuh sih. Kadang ada orang beda-beda daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh. Nah, jadi ada orang yang tipenya memang karang gigi istilahnya baru dibersihkan nggak kelang 1 minggu 2 minggu tumbuh lagi. Ada yang kayak gitu Pak Noy. Karena saya punya pasien seperti itu. Ada juga yang mungkin setahun 2 tahun cuma modal sikat gigi aja nggak ada karang, bersih. Oh bersih? Ya kadang ada yang kayak gitu. Tapi untuk yang lebih aman untuk karang itu bakalan ada Pak Noy. Oke. Bakalan ada, tapi untuk menjaga supaya jumlah karangnya itu tidak terlalu tidak terlalu merusak, tidak terlalu banyak, itu kita harus tahu cara menyikat giginya gimana yang benar. Habis itu bagaimana kapan waktunya. Berarti ada waktunya juga cara menyikat giginya juga. Jenis sikat giginya itu penting, jenis sikat giginya juga ya Dok ya. Karena banyak juga orang yang sikat giginya ini merek tertentu itu mempengaruhi, bisa menghilangkan karang-karang gigi gitu. Melibas semua karang gigi dalam waktu singkat. Waduh, mantap nih. Oke, berarti karang gigi itu penyebabnya dari daya tahan tubuh setiap orang. Iya, daya tahan tubuh orang beda-beda. Beda-beda itu yang mungkin bisa mempercepat ya Dok kayak tumbuhnya. Yang selanjutnya apa lagi nih Dok? Itu tadi yang masalah cara menyikatnya. Cara menyikatnya. Jadi kadang orang menyikat itu kan nggak tahu tuh. Iya. Istilahnya. Jadi kalau agak susah ya. Mungkin nanti kalau di ruangan lebih enak jelasinnya. Ada ininya ya Dok. Ya. Jadi kan bulu sikat itu kan dia harus yang banyak yang pasien orang yang tidak paham itu bulu sikat itu cuman rata ke gigi aja. Jadi kalau karang itu ada 2 jenis Pak Noy. Iya. Ada kalau istilah medisnya subgingival sama supragingival. Oke. Kalau subgingival itu di dalam gusi istilahnya, agak nyelip dia ke dalam gusi itu. Supragingival itu di atas gusi, jadi dia di permukaan gigi. Permukaan gigi. Oke. Jadi kebanyakan pasien ini nggak aware sama yang subgingival ini, karang gigi yang subgingival ini yang di dalam ini. Kalau istilah medisnya karang gigi ini kan kalkulus namanya. Nah itu, jadi itu sikat gigi itu sebaiknya itu miring 45 derajat. Agak miring berarti ya? Agak susah sih ya, tapi yang penting gitulah miring 45 derajat. Misalkan ini tepi gusi nih, antara gigi sama gusi, jadi masuk dia ke dalam sini Pak Noy. Agak dimiringkan ya Dok ya? Jadi dia istilahnya bulu sikat itu bisa masuk ke sela-sela gusi tadi. Nah itu pun cara menyikatnya tuh nggak boleh barbar Pak Noy. Nggak boleh pakai sikat WC Pak Noy. Jangan, yang ada berdarah ntar. Jadi harus mereng, habis itu digetarin aja gitu. Digetarin aja, nggak usah terlalu bersemangat. Aku siap. Langsung, ini semangat banget Dok. Pengen pergi ke kantor. Iya kan? Atau tangannya ditaruh di mesin apa jadi bergetar sendiri kan. Kayak mesin bor gitu ya, muter-muter kayak gitu ya. Ya pokoknya digetarin lah Pak Noy gini, agak masuk getarin. Habis itu disikat ke bawah ke daerah inilah. Dia harus mereng gitu. Habis itu bulu sikatnya itu cari yang rata gitu Pak Noy. Oke, berarti jangan sampai miring kayak gimana Dok? Miring, terlalu miring ya? Enggak, miring 45 derajat. 45 derajat tapi jangan sampai yang kayak terlalu miring atau gimana Dok? Terlalu keras. Terlalu keras. Berarti sahabat Aulia menyikat gigi itu jangan sampai terlalu keras. Sebaiknya bukan sikat gigi bukan menyikat giginya yang harus keras. Oke. Tapi jumlahnya dibanyakkan. Paham kan Pak Noy? Kan orang yang banyak pakai mesin aja tuh Kak. Banyak nggak tahu kan? Coba cari di online shop dulu. Ada yang jual mesin. Istilahnya mesin gitu. Capek Dok. Kalau misalnya banyak capek dong Dok. Iya, istilahnya gini. Pernah dengar agak keluar konteks sedikit ya, biar agak santai ya kan. Istilahnya kayak batu. Oke. Pernah nengok batu yang di air terjun itu Pak Noy? Batu. Oh iya tahu. Batu itu kan keras kan Pak Noy? Iya. Batu itu kan keras kan. Tapi air itu lebih keras dari batu nggak? Iya. Lebih keras batu daripada air kan? Benar. Cuman karena dia terus airnya terus turun. Lama-lama kan batunya rusak juga. Iya benar. Nah jadi istilahnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau bersihkan gigi, nggak perlu keras. Nggak perlu keras. Kalau mau bersih, yang penting dibanyakkan aja gitu. Sampai tahu
tahun depan kalau bisa gosok aja. Jangan. Kalau bisa sahabat Aulia dalam sekali gosok gigi itu sejam gitu ya. Sambil nontonin Netflix gitu ya. Dan dokter gigi ke dokter tulang Pak. Ngelurusin sendi. Karena pegel dok. Tapi yang penting harus konsisten ya istilahnya dok ya. Iya. Dengan kecepatan tertentu dan ya harus getarannya ya nggak perlu di apa juga ya kan. Oh ini dites 10 km per jam nggak mungkin. Nggak mungkin kan? ya. Pokoknya dia 10-20 kalian bisa. Udah dapat nih. Bulu sikatnya juga harus yang halus. Bulu sikatnya harus yang halus, bukan yang keras ya. Kalau yang keras warna hitam gitu. Hatimu Pak Noy. Oh jangan. Pokoknya yang halus lah. Gue baru kepikir nih dok, bulu sikat yang halus. Berarti kalau yang keras selama ini warna hitam untuk gosok ini ya lantai ya. Oh jadi selama ini pakai itu Pak. Bukan. Takutnya ada yang kepake yang itu. Enggak dong, enggak sampai ya sahabat Aulia ya. Pokoknya kayak gitu. Berarti bulu sikatnya harus yang halus ya dok ya. Yang halus, rata. Karena kalau misalnya nggak rata, istilahnya permukaan sikatnya nggak bisa membersihkan secara bagus gitu. Karena kan ada yang kan pernah nengok kan ada yang zigzag gitu kayak gitu. Iya benar. Itu kalau apa kan istilahnya cuma beberapa bagian aja. Macam mana mau bersih gitu. Gitu. Kita kayak udah promoin ini. Apa tuh? Sikat gigi. Nah, harusnya ada lagi nih sponsor. Oh iya. Kita tunjukin langsung. Makanya beli merek ini. Udah promosi gitu aja. Iya. Tapi sebenarnya balik lagi nih dok. Berarti kalau misalnya keras apa yang akan terjadi? Pendarahan kah? Atau infeksi atau bagaimana? Nah ini biasanya dia itu jangka waktunya tuh nggak langsung gusinya langsung rusak gitu enggak. Dia bertahap juga. Itu nanti lama-lama setahu saya sih umur Allahualam ya 40-an itu udah mulai nampak tuh nanti Pak. Nanti dia pasiennya kadang keluhannya dok gigi saya kok ngilu-ngilu ya dok. Nah itu karena di bawah gusi itu ada bagian yang sensitif gitu, yang bikin ngilu. Gitu. Jadi kalau misalnya itu terkuak, akibat dari menyikat gigi yang keras yang terkuak dari gusinya, itulah menimbulkan ngilu itu tadi. Perawatannya lebih repot lagi nanti Pak Noy. Lebih banyak lagi jadinya ya. Iya. Karena hal yang memakai sikat gigi sepele ya dok ya. Sepele. Karena menggunakan sikat gigi yang keras gitu ya. Hemat dok, nggak bisa beli